Qala rabbukum azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu yang hadir ataupun yang menyaksikan, besar tak sebut gelar, kecil tak sebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh al-aba wal ummahat wal ikhwati wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di 10 pertama bulan Zulhijjah, di mana amalan saleh, tidak ada hari-hari di mana amalan saleh lebih dicintai Allah dari amalan saleh yang dilakukan di hari-hari 10 ini. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapat bagian yang besar, sehingga mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah yang pemberiannya selalu besar. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini termasuk amal yang Allah ridai, yang menambah pula kebaikan dan cinta Allah kepada kita, dan tentu saja cinta kita kepadanya semakin bertambah, apalagi kita mengaji tentang sifat-sifatnya yang disampaikannya, berarti perlu untuk diketahui. Karena tidak satu pun ayat yang diturunkan, hadis yang diterangkan, kecuali pasti banyak kebaikan di dalamnya. Oleh itu, kalau dia berita, mesti nak kita percayai dan yakini, seperti yang dijelaskan oleh sang Nabi. Kalau dia perintah, kita laksanakan sesuai kesanggupan diri, karena itu pesan juga dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan, maka berdatangkan apa yang kalian sanggupi. Tapi kalau meyakini kan semua sanggup meyakini. Makanya tidak dikatakan yang kami sanggup meyakini, tidak. Dan tidak pula yang mesti kalian pikirkan, tidak. Kalau berita, maka diterima dan yakini. Demikian juga dengan larangan. Larangan tidak ada beban di dalamnya, hanya meninggalkan tak perlu biaya. Tinggalkan ini, misalnya tinggalkan nonton di bioskop misalnya, ada biaya? Tidak ada kan? Tinggalkan apa lagi yang pakai biaya? Tinggalkan nonton konser, ada biayanya? Tidak, maka tinggalkan. Tinggalkan mencuri, tak ada biayanya, tinggalkan. Masyaallah kiram dirahmati Allah, maka untuk larangan tinggalkan semuanya. Nah, dan keyakinan dipercayai, sedangkan anjuran kita kejar dan kita teladani. Kaum muslimin dan muslimat, untuk itu kita datang hari ini mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita pada Ilahi, diberinya nikmat sehat, diberikannya waktu yang berharga, dan diberikannya pelajaran-pelajaran sehingga kita pun mengikuti. Salawat dan salam kepadanya sebagai tanda kita ingat dan sentiasa mendoakannya. Dan itu pun jangankan di masa hidup, setelah mati pun beliau selalu menyebut namanya, mendatangkan kebaikan bagi kita, karena selalu berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Masyarul kiram, kita kemarin sampai bersama Imam As-Sabuni rahimahullah tentang keyakinan mereka. Siapa mereka? As-Salaf wa Ashabul Hadis, karena kitabnya I'tiqadus Salaf atau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Keyakinan mereka binuzulir Rabbi subhanahu wa ta'ala wa maji'ihi. Bagaimana keyakinan mereka tentang turunnya Allah dan datangnya. Kenapa kedua sifat ini digabungkan? Kemarin sudah kita terangkan, karena
orang-orang yang mengingkari mengatakan kalau dia turun di atas ke bawah mesti ada perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Kalau dia datang berarti meninggalkan tempat semula ke tempat yang baru. Oleh sebab itu maka diingkarilah sifat ini oleh kaum yang menyimpang dari jalan Nabi. Kenapa kita katakan menyimpang? Karena Nabi ini jalannya berpuluh-puluh hadisnya, bahkan beratus-ratus hadisnya, bahkan beribu-ribu hadisnya, semuanya mengatakan Allah datang, Allah turun. Tidak ada kata-kata lain daripada itu. Nah, kalau Nabi sudah menjelaskan seperti itu, tidak juga jelas, berarti Nabi tidak pandai. Tidak pandai dia menjelaskan. Setiap waswa turunnya sabu ya, setiap waswa turun juga dibilangnya. Lalu ternyata tidak Allah yang turun dah, rupanya yang turun rahmatnya. Berarti Nabi tidak pandai menjelaskan. Ini pelecehan pada Nabi alaihi salatu wassalam. Pada Nabi sudah diutus untuk menjelaskan, sejelas-jelasnya. Yang kedua, kita juga menuduh sahabat tidak paham. Apa sebab mereka juga menyampaikan seperti bahasa Nabi SAW. Kemudian ulama as-salaf tabi'in sama juga, tidak juga paham. Sampai ke abad keempat baru ada sebagian yang paham, yang lain juga tidak paham. Sampai hari ini sebagian paham, juga ada yang tidak paham. Misalnya kita yang wahaboy ini tidak paham ini, iya kan? Yang paham adalah yang non wahaboy. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keyakinan as-salaf seperti dikatakan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah. Kecuali antum juga menuduh Imam As-Sabuni berdusta, itu urusan lain. Tapi ulama semuanya mengatakan dia imam thiqatun thabtun, imam yang thiqah dan thabit. Bukankah kita akan mengatakan harus kembali kepada ulama? Ini ulama apa tidak? Alhamdulillah ulama. Taib, kalau salah terjemah nanti tolong bilang bang ya. Ya, mana tahu salah terjemah tolong bilangkan. Nah, berkata beliau, ini sudah kita sebutkan semalam. Ya, sekedar untuk mengingatkan, karena sebulan tuh cukup untuk menghafalkan, melupakan atau menghafalkan. Kita di sini kuat-kuat hafalannya sebulan langsung hilang. Taib. Kita ulang kembali, kita jemput kembali karena bab ini belum selesai. Wa isbitu ashabul hadis. Ashabul hadis atau ahlul hadis menetapkan isbat nuzul Rabbi subhanahu wa ta'ala, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan turun sifatnya, dia yang turun. Kulla laylatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit paling rendah, yaitu langit dunia, langit pertama, min ghairi tashbih lahu, tapi tetap tidak boleh menyamakannya binuzulil makhluqin, dengan turunnya makhluk. Jadi kalau terbayang oleh ahli ta'til wa ta'wil, tidak ada turun kecuali dari satu tempat ke tempat yang lain, sudah melakukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Setelah itu mereka tolak. Inilah kesesatan yang nyata, karena seolah-olah Nabi banyak hadisnya tidak berguna hadis itu menjelaskan, sampai datang ahlu ar-ra'yi, ahlul hawa untuk menjelaskan. Min ghairi tasbih lahu binuzul makhluqin, tanpa menyamakannya dengan turunnya para makhluk. Wala tamthilin, dan tidak pula diserupakan, tidak ditasbih, tidak disamakan, tidak ditamsilkan, tidak dilakonkan. Jangan sampai ada yang mengatakan turunnya seperti saya turun dari mimbar ini, seperti seorang yang berdusta atas nama Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang bernama Ibnu Battutah. Ya, memang Ibnu Battutah juga seorang sufi. Orang sufi itu memang mudah sekali untuk memfitnah. Sepanjang zaman memang mudah untuk berdusta kalau tidak setuju dengan yang tidak setuju. Allah musta'an.
binuzul wala tamthil, dan tidak mentamsilkannya, wala takyif, dan tidak menentukan seperti apanya, karena tidak ada ilmu kita untuk ke situ. Saya sudah katakan, tidak ada yang bisa bertemu langsung dengan Allah, dan tidak ada yang melihat Allah. Sehingga kalau tuan-tuan nak pasang pun kamera ke langit pertama, yang mana yang tidak percaya, tolong antarkan kamera ke langit pertama, CCTV-nya. Cuman yang seperti ini akan dikejar oleh para bintang-bintang dan meteor. Ini kawan-kawan setan ini sudah diturunkan wahyu tetapi tidak percaya. Lalu keterangan siapa yang kalian percaya kalau tidak keterangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral kiram, bal yuthbituna ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantahuna fihi ilaih, dan mereka tidak melampaui perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahuna ilaihi, dan hanya sampai pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dicari sebalik itu keterangan. Karena keterangan Nabi alaihi salatu wasallam adalah keterangan yang super lengkap, yang sangat sempurna, tidak perlu tambahan keterangan dari yang lain. Wa yantahuna ilaih, mereka sudah cukup dengan keterangan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warid bi dzikrihi ala dhahiri wa yakiluna ilmahu ila Allah. Mereka juga yumirrun, yaitu memberikan laluan, memudahkan urusan. Kalau dalam istilah birokrasi di Arab disebut dengan tamrir. Tamrir itu adalah memudahkan urusan. Kalau ada misalnya seorang mahasiswa lama tidak tamat-tamat, kalau ikut prosedur resmi tidak lulus-lulus, akhirnya ditamrir saja katanya, ditamrir. Atau ada muamalah yang harus dicepatkan, kalau tidak diselesaikan sekarang lewat waktunya, syarat dah lengkap tapi ikut prosedur biasa, maka dia tidak mendapatkan apa yang karenanya dia urus urusan itu. Misalnya orang nak ngurus paspor, urus paspor berapa menit sekarang? Berapa menit, mana ada menit pula, berapa hari normal? Kalau bayar mahal sehari, ya kan ada sekarang pelayanan khusus 1 juta berapa? 1.500.000 sehari selesai. Itu sudah resmi. Kalau dulu tidak resmi, sekarang resmi ya. Alhamdulillah. Mana yang nak cepat, ini namanya ditamrir, dimudahkan, dicepat. Jadi mereka memudahkan masuknya Al-Quran dan hadis dalam keyakinan. Begitulah kurang makna kasarnya ya. Yumirruna al-khabar as-sahih, mereka berikan laluan bagi berita yang benar, yang sahih, al-warid, yang datang bizikrihi, menyebutkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ala zahirihi, sesuai dengan makna yang asal, makna yang zahir. Kalau tangan ya tangan, turun ya turun, istiwa ya istiwa, datang ya datang. Wa yakiluna ilmahu ilallah, sedangkan ilmu tentang bagaimananya mereka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak masuk bahasan kita. Sebab kalau dibahas akhirnya pon yang sendiri salah kaji. Jadi ada banyak tidak banyak lah, ado yang gilo dek salah kaji, lagi lo salah kaji bahasa lo jadi wali. Itu yang aneh kaji itu kaum muslimin. Kalau tidak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah sagilo dek salah kaji dia sawi wali. Nak lay je apa? Nak lay uang jelosi ikut jalan itu. Sebab kalau sawi gilo dek kaji, dak ubung masuk dah. Sawilah bahwa itu wali yang sampai pada maqam yang tak semua orang bisa sampai, dan cak ajan sampaikanlah. Dan kalau kan sampai contoh itu tak nak jadi wali dah. Ya, sampai gilo. Ya, saya mohon saya jangan sampai jadi wali. Jalan. Antum nak jadi wali gilo? Tak tahu solam mak mi soleh saya. Mi ayam tak tahu solam maknya lagi. Iya kan? Andang ayam tak leh makan lah sama. Ya sampah jangan ayam sama leh. Tu sampai wali.
Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat aneh bin ajaib ya, karena tidak mengikuti jalan Nabi yang lurus. Itu akibat belok kiri dan kanan, menyimpang karenanya menengok jalan Nabi contoh jalan yang sedang berbeki kini roh. Jalan beki kini itu tak tamsil jalan Nabi, yalah 8 berlubangnya lewat sebarang. Nabi jalannya tidak ada yang berlubang dah, awak je membayangkan berlubang sebab pikiran yang pikiran berlubang tu nampak yang berlubang. Jalan Nabi itu sebenarnya jalan yang sudah mulus. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Nabi jamin siapapun yang senantiasa di atas jalan itu pasti selamat. Nabi tidak pernah kalau terjadi benturan, terbentur jalan kalian, belong kiri belong kanan, dah ada. Nabi bilang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila terjadi perselisihan, saling memahami saja, tidak begitu pesan Nabi. Kembali ke jalan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memahami orang bersalah, ya itu biasa, memang sudah kita dari awal memaklumi awak. Apa yang memaklumi awak tidak pernah dimaklumi. Seperti yang saya bilang kemarin kan. Jadi seluruh pendapat tidak boleh disalahkan kecuali pendapat sodo pendapat boleh tagak kecuali pendapat yang betul. Ya, kecuali pendapat yang betul. Kalau yang salah-salah boleh tagak situ. Tapi yang betul tidak boleh. Apa sebab? Yang betul kok Wahabi tukang bom. Walaupun betul tapi keluar tu jelas. Abi musaji dia nya. Nya tapi lo yang buat musaji. Ada yang buat musaji. Ndak musaji lah. Sudah itu sabut abi musaji dia nya. Kaum muslimin dan muslimat ditinggian tu diisi doang. Dia bertinggian musaji tu. Bertinggian musaji tentu diisi oleh orang. Alisi doang kecet mau buat musaji. Jadi besar orang laki nya dak isa misi gitu. Apa sebab? Nya ndak suka kah musaji banura tapi suka ngurus musaji. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di sini kemudian kita menyeberang ke sana. Baik, kita kembali wa kadzalika yuthbituna ma anzalahu Allah azza ismuh. Demikian pula mereka menisbat apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala fi kitabih di dalam kitabnya, min zikril maji, mulai dari menyebutkan al-maji yaitu datangnya Allah, wal ityan sama maknanya tapi dalam bahasa Arab berbeda, al-maji wal ityan, al-mazkuraini fi qawlihi azza wa jal, yang tersebut dalam firman Allah azza wa jalla, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Mereka tidaklah menanti kecuali datangnya Allah di bawah lindungan di bawah zulal mendung di bawah lindungan awan, wal malaikah, dan datang pula malaikat bersama Allah Subhanahu wa taala, baru mereka beriman. Ini Bani Israel tidak mau kecuali Allah datang dulu. Kalau mereka tidak percaya Allah datang, kenapa mereka tunggu? Berarti akidah yang diajarkan Musa sekali itu juga Allah itu akan datang, tapi mereka ingin datangnya Allah sekarang. Sama ada orang sekarang mengatakan bukti benarnya saya tidak mati-mati katanya. Adanya saya berani pertukarkan nyawa atas pendapat saya ini, saya berani mati kalau salah. Allah jangan diuji-uji tuan-tuan. Allah tidak diuji, kita yang diujinya. Pahamnya tak? Ada yang menguji, kan Anda yakin terjun dari lantai 4 ini, kalau Allah katakan selamat, selamat, kalau katakan bungkang, bungkang. Coba terjun, Anda yakin tak? Ya Syekh, antum nak menguji Allah? Nak menguji Allah? Maka bilang sama dia, antum yang terjun dulu. Ya, masyarakat kiram, kita tidak boleh menguji Allah SWT. Kalau tembus, tidak tembus, tidak. Kita disuruh oleh Allah untuk cari jalan selamat. Boleh terjun telah sampai dah? Boleh. Walaupun dia katakan keyakinan kita, kalau Allah katakan selamat, selamat. Allah katakan tak selamat, tak selamat. Tapi apa tuan-tuan terjun? Memang dilarang kita, dilarang. Kita tidak boleh memuji takdir
Allah. Kita wajib mengimani takdir Allah. Kalau balago motor, kalau selamatnya Allah selamat, kalau enggak selamat, mau balago? Mau balago? Hah? Ujilah Allah sekali lagi. Nah, enggak. Kita tidak boleh menguji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dan kalau antum coba-coba menguji Allah, antum namanya bunuh diri. Makanya boleh membunuh diri? Boleh membunuh diri? Hah? Potong lainnya aja. Assalamualaikum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas, jadi mereka menunggu datangnya Allah di dunia ini, padahal Allah sudah tetapkan. Allah sudah tetapkan bahwa nikmat melihat wajah Allah adalah nikmat setelah masuk surga. Antum dah pasti masuk surga? Adun lah kan? Kalau pun antum kami adun lah. Ya, andai antum boleh dah sama dijamin, misalnya kami belum tahu. Oleh sebab itu maka Allah tak tunjukkan dia hari ini kepada kita. Karena nikmat melihat Allah itu adalah untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beriman. Ya, benar-benar bertakwa dan beriman. Tidak seperti orang yang suka mengingkari, tidak mau mengimani melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka pada hari itu nanti terhijab, tak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Allah itu nikmat lebih besar dari surga. Oleh sebab itu pastikan dulu kita masuk surga, lah masuk bau minta itu. Kalau sekarang tak akan dapat, maka siapa yang memaksakan tak akan beriman. Ini sebut ke ianya turun ke langit, mau tengoknya, bawa pun cara tengok. Sama dengan orang mengingkari azab kubur, tak percaya ke hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, masuk kubur dulu. Kalau baliklah. Kalau balik. Inilah ujian iman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, karena memang tidak semua orang percaya dengan Nabi. Tidak semua orang percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi diutus, kesemuanya percaya? Semuanya ikut? Semuanya percaya dengan Nabi? Tidak percaya. Padahal Nabi orang terpercaya, tidak menurut mereka. Baik. Pahamnya ya? Nabi SAW al-sadiqul amin, yang jujur dan terpercaya. Tapi ketika beliau menyampaikan hal ini kepada orang Quraisy percaya langsung? Ya tidak. Sampai Nabi harus 13 tahun berjuang dengan mati-matian, hampir dibunuh oleh orang itu, padahal orang kampungnya sendiri, pamannya sendiri, ke paman gak? Makanya ada orang sekarang menggunakan hujah ini, bahwa tanda tidak benar, oh ya wangi keinyonya, apa wangi keinyo, acu wangi keinyo. Ini hujah nih, hujah jahiliyah, bahwasanya kebenaran itu tidak ditentukan oleh dukungan keluarga semuanya. Berapa banyak dakwah para nabi, penentang utamanya adalah keluarga terdekatnya. Kan ada yang sekarang mendiskreditkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan cara jahiliyah, Ustaz. Itu tengok, ayah bangi keinnya, abang jojok keinnya. Taib. Lalu karenanya bangi ayah, jojok ayah, so abang keinnya, langsung batin. Urun kebenaran bukan jojok tidak suka, tapi ukurannya adalah qaulullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah, dan ijma'nya umat. Coba kalau dijadikan tantangan umat, tantangan masyarakat, tantangan keluarga, tidak ada satupun dai yang bisa disebut benar, termasuk yang mengucapkan kata-kata itu sendiri. Cukup pun keluarganya sodok, le setuju je? Hah? Cecai. Tidak ada yang lain di dari mulai. Iya. Serius dah sebenarnya ini. Cecai buat sensus keluarga Ustaz Dasman, yang setuju dengan yang tidak setuju. Termasuk tuan-tuan sekalian tak buat tu tidak Ustaz Dasman. Apa sebab? Banyak keluarga tak setuju barunan setuju sanlah. Kalau itu jadi patokan, tidak ada ustaz yang selamat. Antum nomor 2. Hah? Tolong catat keluarganya. Setuju saudara? Hah? Jadi ukuran benar salah bukan keluarga.
Kalau masih ada yang menjadikan keluarga ukuran benar salah, berarti indikator jahiliyah yang dipakai, bukan indikator Islam. Islam itu ukurannya qaulullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'u hadhil ummah. Hanya ini yang tiga yang maksum. Perkataan Allah, perkataan Rasulullah, dan ijma'nya umat. Selain itu tidak ada yang masuk. Mau kena fitnah ya. Mau kena fitnah. Wangi ya kayaknya, wangi apa kayaknya nya. Itu ndak takanang ngosong Nabi kena wangi apa? Hah? Nabi awak kena wangi apa? Ndak coba-coba aja tabat yada ya. Hah? Tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu paling syukur lahir Nabi lu. Sampai hari ini jadiin kedalil pula untuk merayakan maulid Nabi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ukuran benar menurut Islam bukan suka tidak suka orang tua, saudara, kerabat, masyarakat, tetapi adalah disukai Allah dan Rasulnya atau ijma'nya umat ini. La yu'raful haqqu birrijal lakin yu'rafur rijalu bil haqq. Kebenaran tidak dilihat dari orang, tapi oranglah yang dilihat di atas kebenaran atau bukan. Banyak indikasi-indikasi jahiliyah masih dipakai gini. Barometer jahiliyah misalnya, kalau ada dai yang menyampaikan amalan-amalan yang tak ada di bumi Melayu ini, maka wajib ditolak. Subhanallah. Dulu orang jahiliyah seperti itu juga menolak dakwah Nabi. Apa katanya? Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, oh tidak, kami tak ikut kecuali apa yang dapat kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya. Sama justru ya, sama cara, sama. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang jujur mencari kebenaran tak akan menggunakan timbangan-timbangan jahiliyah seperti ini. Tetapi justru dia akan katakan bila ada yang datang membawa kebenaran lengkap dengan dalil dan hujahnya yang sahih, maka tidak ada salahnya kita untuk meninggalkan yang lama dengan yang baru, karena kita hidup di era baru, bukan era lama, tapi jelas dengan dalil, bukan dengan dalih. Tentu beda dalih je dalilnya. Kalau dalil tu cai dalil dulu baru putuskan hukum. Kalau dalih buat hukum dulu sudah itu bocai dalil dan hujah. Lah langsung dikojong bau digaliak-galiak batu non sebuah dikuyu sawat non soleh apa pun nampak kosan ni kodok ke condoh. Bahasa buatlah itu apa pak hilang patut dekah 7 itu kata sampai getuk no. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik, kemudian wa qaulu azza ismuhu, dan perkataan Allah lagi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Ini juga bagi ahlus sunnah berita gembira, karena hari kiamat nanti Allah akan datang, malaikat datang berbaris-baris. Berarti acaranya resmi atau non resmi? Resmi. Tonton suka ndak acara resmi? Suka. Acara kebesaran. Hari itu dihadirkan seluruh makhluk yang pernah menginjakkan kaki di bumi, dari jin dan manusia. Dihisab. Yang menang hari itu berselebrasi di depan seluruh umat manusia dan jin. Yang kalah tertunduk lesu dan menyesal. Biaya habis, waktu usai, ya, tenaga awak laloyo dek beramal, tapi ternyata wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Menyesal, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Andainya dulu saya tidak ikut si fulan sebagai orang yang saya loyal kepadanya, dia telah sesatkan aku dari jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Padahal jalan itu sudah dekat dan sudah hampir saya masuk, ditariknya kembali. Woi, di situ bahaya tuh. Jalannya berlobang, jalan Nabi dibilangnya berlobang. Jalan sini gang buntu sebenarnya, tapi karena kita difitnah di situ ada lobang, akhirnya masuk jalan buntu, bersosak-sosak di situ. Maju kena maju kena, mundur tak bisa. Allah musta'an. Oleh sebab itu jangan biasa masuk gang, selalu berada di jalan utama. Sebab masuk gang tu banyak perselisihan terjadi. Tapi kalau jalan utama, insya Allah sedikit saja ada, tapi tidak banyak. Paling menonton manuk banti di rest area nomor 2 atau nomor 1. Nah, sabui di rest area nomor 2 itu banyak kambing. Kalau seko banyak ayam. Ang boleh kambing atau ayam. Aman suka kambing, asitan lah nya. Nasuka ayam? Apa suka? Kau nyabu ayam lah boleh litak lah nampak apa cara? Astagfirullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qara'tu fi risalah Syekh Abi Bakar Al-Ismaili ila ahli Jiblan. Saya membaca dalam surat Ismaili ahli Jilan. Nah, ahli Jilan itu di Syam. Saya membaca dalam surat Syekh Abu Bakar Al-Ismaili. Abu Bakar Ismaili sahibul Mustakhraj. Berkata salah seorang ulama Al-Hakim, kalau ada selainnya saya lupa, bahwa Abu Bakar Ismaili ini disampaikan atau dimiripkan orang dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sampai dikatakan kepadanya, andainya dia mau menulis as-sahih seperti Sahih Bukhari dia bisa. Tapi beliau tidak mau melampaui Imam Al-Bukhari, sehingga beliau hanya menulis Al-Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Artinya syekhnya ramai, hafalannya kuat, dan keilmuan hadisnya kokoh, ilmu ilalnya mumpuni. Tapi beliau tetap menghormati Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebenarnya beliau hanya membuat mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari, artinya meruatkan hadis-hadis Sahih Bukhari dari sanadnya sendiri tanpa melalui Imam Al-Bukhari, sebagai bentuk untuk menguatkan Sahih Al-Bukhari alaihi wa rahmatullah. Dalam suratnya kepada ahli Jilan, annallaha subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Ini sengaja saya sebutkan seperti Abu Bakar Al-Ismaili ini, ya sebab kalau sahabat jono tanoma kan itu tak nampak pujuk kabio aman tak berharga bono orang, ya sangko nang kroco-kroco kan. Mohon maaf kaum muslimin, orang sekelas ulama besar seperti Ibnu Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyatil Kubra, yang kemudian ini yang jadi pijakan besar bagi orang-orang yang nak merendahkan ulama-ulama as-salaf yang pengikut mazhab salaf dan akidah, karena dianggap tidak ada ulama-ulama yang besar yang mengikuti akidah seperti ini. Apalagi di zaman ini diklaim bahwa 95% memakai akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, walaupun ini data tidak pasti. Cobalah buat apa nama sensus, tulis situ Asy'ari ikut Nabi. Mana pilih doang kecil? Anda berakidah A ikut Nabi, B ikut Abul Hasan Asy'ari, C ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mana pilih doang enggak? Wajib tak 95% enggak ikut Nabi. Berarti klaim 95% Asy'ari Maturidi klaim kosong yang tidak punya bukti. Seperti dulu juga As-Subki menyebut tak satu pun yang ikut mazhab Asy'ari, yang ikut mazhab astagfirullahalazim, yang mengikuti mazhab as-salaf, dia tidak menyebutkan salaf, dia menyebutkannya mazhab al-Hanabilah dari kalangan Syafi'iyah, kecuali yang tak tersebut orangnya, biasa-biasa aja, imam-imam kampung. Itulah bahasa kita, imam-imam kampung. Dan tidak ada yang ikut dari mazhab Maliki kecuali sedikit sekali katanya. Apalagi yang mazhab Syafi'i kata beliau.
Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang berilmu yang sekelas dia atau lebih tinggi tentu golak sambil nangis. Tentu golak sambil nangisnya. Golak lucu perkataan Wanggo Ibnu Subuki. Nangis ibu kami nengok wang deh apa cendoko bono. Gitu. Sekelas beliau tapi baru begini pandangannya. Padahal mohon maaf, di situ ada Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Di dalamnya terdapat Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, seperti yang disebutkan sebagiannya di sini. Lalu sahabat dia keroco-keroco sodor, seperti Abu Bakar Al-Ismaili ini. Kemudian ada yang bergelar Asy-Syafi'iyyus Tsani, Abul Abbas Nusrayj bergelar Asy-Syafi'iyyus Tsani. Ada yang bergelar Asy-Syafi'iyyus Tsalis, Al-Hakim Abu Abdillah, seperti yang kita sebutkan kemarin dan akan disebutkan oleh penulis. Antum golak sambil nangis wak nengok Imam As-Subuki. Kalau tak ada balahan lisan wak sabik pendutu sembuyasan ianya itu nyawa dia kan. Ya seperti hari ini juga kan banyak juga yang lisannya gampang titik-titik. Lah, tak paham kosannya. Berdu titik-titik. Alun jole. Berdus titik-titik. Ah tidak apa nulis balalah sebab inisial mah dengan mudah berdusta. Seperti dengan nyata mengatakan orang Wahabi itu mengatakan Allah duduk seperti kita duduk di kursi ini. Ini orang kalau tidak taubat dipotong lidahnya nanti sama malaikat. Tidak pernah as-salafiyun, tidak pernah ahlus sunnah wal jamaah, ashabul hadis mengatakan Allah duduk seperti duduknya kita, atau istiwa seperti bersemayamnya raja di atas singgasana. Tidak pernah kita mengatakan Allah turun seperti turunnya imam dari mimbar. Itu hanya dusta di atas dusta. Tapi begitulah. Kalau sudah kehabisan hujah, tentu yang lahir adalah dusta. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dan imamnya ada juga seperti As-Subuki ini. Saya katakan karena ini sudah disebutkan di bagai-bagai ceramah. Sebenarnya saya tidak mau menyebutkan namanya imam ini, tetapi apa boleh buat, karena ini menjadi virus penyakit para pengikut yang meremehkan para ulama yang tidak sekeyakinan dengan ahli kalam yang sebenarnya adalah ahli al-kalam. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, azan. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Berkata Syekh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakar Ismaili ila ahli Jilan. Dia baca dalam surat Syekh Abu Bakar Ismaili ila ahli Jilan. Dulu para ulama juga sering menulis surat, tapi isinya ilmu. Seperti kitab Syafi'i rahimahullah, risalah asalnya adalah balasan surat dari gurunya Abdurrahman ibn Mahdi, menanyakan kepadanya berbagai persoalan ilmu. Lalu beliau membalasnya dengan surat yang akhirnya menjadi kitab namanya Ar-Risalah. Nah, ma'asyarul kiram, ila ahli Jilan anna Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya ala ma sahha bil khabaru anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit pertama berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar ahlus sunnah, tentu alasan dalilnya sunnah. Kalau benar ahlul hadis, tentu alasannya hujahnya adalah hadis. Tapi kalau seandainya ahlul hadis hujahnya adalah perkataan orang meninggalkan hadis, itu al-hadis namanya ahlul hadis. Karena yang dipakai pendapat bukan yang didapat dalam riwayat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagian berkata, enggak, hadis ini kami yakini. Apanya? Ini hurufnya. Yang dituju hurufnya apa maknanya? Antum meriwayatkan hadis, yang dicari maknanya atau hurufnya? Maknanya. Oleh sebab itu ketika meriwayatkan hadis dengan makna, para ulama syaratkan mesti yang meriwayatkan hadis dengan makna paham makna. Kalau tidak paham makna, tidak boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Berarti yang dituju dari hadis itu maknanya. Kalau dia berita, wajib diyakini maknanya, bukan hurufnya. Kalau huruf itu apa? Datang ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lalu saya beriman dengan ayat ini, tapi saya tidak puasa. Sebab barangkali makna puasa itu, nah itu maknanya menurut ulama ini, tapi pendapat saya bukan itu. Ya seperti orang sekarang seperti tadi itu, dia boleh berfatwa orang haid itu boleh salat. Sebab dalilnya Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah orang haid juga butuh minta tolong kepada Allah, maka wajib boleh salat. Kalau tidak, kapan dia minta tolong?
Jadi oleh sebab itu nasihat kita kepadanya adalah kalau antum seorang dokter, kedokteran aja lah ditekuni. Tapi kalau nak berpatuar agama, belajar dululah minimal 7 tahun di pondok lah dulu minimal kan, baru paham. Tapi kalau nak duduk sambil ngaji tengah malam pula, bawa pula sandal ke dalam rumah, inilah hasil nanti berpatuar dengan mudah tanpa ilmu, dianggap berilmu. Apa alasannya? Saya katakan ini dengan jaminan nyawa saya. Kalau saya diambil nyawa saya berarti salah saya. Antum nak nguji Allah SWT. Fir'aun dulu jelas-jelas salah, lama juga hidupnya. Namrud dulu jelas-jelas salah, lama juga hidupnya. Ajal itu bukan dengan penentu salah benar. Orang Arab jahiliyah dulu minta ke Allah, ke Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau benar yang diturunkan ke Muhammad ini benar, tolong turunkan hujan batu dari langit. Turun hujan batu? Turun hujan batu? Enggak, berarti Nabi Muhammad salah. Cara jahiliyah lagi. Cara jahiliyah lagi. Memang kaum muslimin, apapun pikiran yang jadi alasan, kalau dia keyakinan melahirkan keyakinan jahiliyah, kalau dia aturan dan undang-undang melahirkan undang-undang dan aturan jahiliyah. Jelas? Kalau amalan melahirkan amalan jahiliyah. Kalau hanya berdasarkan pikiran dan perasaan, itulah makanya orang gila jadi wali. Karena apa? Perasaan. Enggak enak bilang dia gila gara-gara salah kaji. Pasti dia paling asyik mengaji. Nasallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Lalu beliau mengatakan sesuai dengan sahih berita dari Rasulullah SAW. Wa qad qala Allah azza wa jalla. Kemudian beliau berdalil dengan ayat tadi. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Mereka tidaklah menunggu kecuali Allah datang di bawah naungan awan bersama para malaikat. Itu yang ditunggunya, nak nguji Allah. Allah tidak akan berikan ini di dunia. Kalau itu syarat kalian beriman, biarlah kalian tidak beriman. Allah juga tidak butuh pada iman mereka. Kalau itu syaratnya. Makanya syarat Allah beriman pada Allah itu tanpa syarat kita. Dia berhak menguji kita, kita tidak mengujinya. Dia berhak menguji kita, ujinya kita keimanan. Seperti diujinya para sahabat dengan iman, ya, diujinya, berat ujiannya. Nabi Ibrahim ujiannya berat, sungguh nyembelih anaknya. Tapi antum jangan pura mencoba menguji Allah. Kalau tidak mati anak saya sembelih berarti ini keinginan Allah. Kalau mati Allah yang inginkan. Antum kapan dapat wahyu? Paling-paling dapat wangsit. Tentu wangsitnya. Wahyu dari Allah, wangsit dari syaitan. Nauzubillah. Kemudian beliau juga berdalil dengan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu dan malaikat berbaris. Oh iya. Luar biasa kaum muslimin. Lapangan mahsyar itu tidak ada gundukan sedikit pun. Hamparannya luas muat seluruh hamba yang pernah ada di dunia ini. Hari itu orang tak berbaju, tak berkait, tak bercelana, tak bersepatu, tak bersandal. Lalu melihat, tidak akan ada yang sempat melihat itu. Masalahnya lebih berat. Kau tidak percaya, cobalah tsunami dulu di sini. Mau? Sendak. Ya. Orang ketika datang gempa bumi, sempat dia berpakaian rapi dulu. Bercerminlah dulu, nanti nampak ketemu orang dulu. Tidak ada cerita. Karena masalahnya dahsyat. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu yanzuruna ila nisa." Ya Rasulullah, nanti laki-laki pada melotot tengok perempuan yang tidak berpakaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdul Siddiq, al-amru ashaddu min an yanzura ar-rajulu ila al-mar'ah, yanzura ar-rijalu ila an-nisa." Masalahnya berat, tidak sempat orang akan melihat lagi aurat-aurat tersebut. Allah Maha tahu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Semoga Allah amankan kita pada hari itu. Amin. Oleh sebab itu kita beriman. Lihat kata Syekh Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, wa nu'minu bidzalika kullih. Ini bukan orang kroco ya. Ini selalu bahasanya tidak kroco-kroco, itu masalahnya. Nah, memang kita katakan yang dapat hidayah
Tidak mesti orang keroco semuanya. Dan yang sesat pun tidak mesti keroco semuanya. Ada ahlul ilminya, ada orang hebatnya, dan yang dapat hidayah ada orang hebat dan ada pula yang biasa-biasa. Dan kita tidak boleh mencemooh seperti ahlul hawa tersebut. Wangak ikut Nabi dunia, kata orang jahiliyah dulu. Kalau kini wangak aja nak ikut, kan keluar itu gaya jahiliyah betul kaum muslimin. Gaya, tapi kita tidak menyebut jahiliyah. Tapi gaya yang dipakai adalah gaya metode jahiliyah untuk menjatuhkan tidak berilmu, pikiran picik, pikiran sempit, tidak menggunakan akal dan seterusnya. Nah, kamu bang sobek bangak kendara. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat hindari menggunakan hal itu. Wa nu'minu bidzalika kullih, kita beriman kepada itu semuanya. Ala ma jaa bila kaif, sesuai dengan yang datang kepada kita tanpa menentukan bagaimananya, karena ada ditentukan bagaimana datangnya. Kalau disebutkan misalnya waja'a rabbuka bitairat, nah datang Rabbmu mengendarai misalnya ini ya, andainya ada berita bahwa datang Allah itu mengendarai kendaraan yang super cepat, ultra entah apa namanya, ultrasonik dan sebagainya, misalnya andai itu ada, kita pun wajib meyakininya. Tapi ketika tidak ada, haram kita meyakininya. Jelas? Kalau ada yang mengatakan Allah naik burak seperti Nabi naik burak, haram, tidak ada berita itu. Makanya sebagaimana kita mengimani sifat yang Allah beritakan, wajib demikian pula kita tidak boleh mensifati Allah dengan yang tidak diberitakan. Kalau yang pertama tidak mau beriman namanya tongkau, kalau ini namanya demandai. Mana elok, demandai atau tongkau? Hah? Kalau punya wak nak buat pekojo nang soang demandai, lain disuruh lain dibuat. Nang soang tongkau, tidak ada nama suruh kecuali melawan. Mana tu tuan suka? Hah? Kalau ada bini dua misalnya, nang sang lain disuruh, lain dibuat dia. Wah minta kau orang ubi, buat pical dah. Misal, yang sang tangkau, oh buat sobi jawab tahu dia. Mana nancak? Berarti cerita ketiga. Sang dua lah ponek ada apa lagi? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kaum muslimin tidak mau mengimani tongkau, pandai-pandai buat sifat Allah yang tidak disebutkan, demandai. Hanya adalah mengumpulkan kau dua, demandai ia juga tongkau ia pula. Apa cara? Tidak ada cara. Oleh sebab itu jadilah hamba yang taat, sami'na wa ata'na, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul dan orang beriman kepada apa yang diturunkan, bukan kepada yang dipikirkan. Beriman pada apa yang diturunkan, bukan pada apa yang dipikirkan. Jadi Ustaz, calah sampai baiklah pikiran, tapi sesuai perintah Allah tabaraka taala. Apa guna lapang tapi malawi aja. Jalannya sama aja makanan kenek bumbunya tapi lama. Tapi banyak bumbu ndak joli harus peso. Kan ada lagi makanan salah bumbu. Kan tak mau aja ininya. Ndak joli peso caranya. Ya tadi puasa ya tiaw lawe peso nya. Lawe peso nya. Leo gaji anak orero. Wala puanek masak tadi. So dia itu sabu peso lawe aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati anda. Jadi biar tidak luas, tapi sebenarnya tidak benar, karena berita yang dipercayai dari Allah yang maha luas ilmunya. Masa meyakini itu disebut picik pikirannya? Justru pikiran ini yang lebih maju, sebab bisa melangkahi alam pikiran yang karenanya orang terkungkung dengannya. Ya, dengan pikiran-pikiran, banyak orang terkungkung dengan pikiran itu. Kalau begini mesti begitu, kita sudah melewati fase itu. Alhamdulillah itu kita sudah pelajari dulu. Ternyata sempit itu. Sekarang lapang. Berita kita turun dari langit, mempercayai apa yang dia di batas langit, sedangkan pikiran hanya membatasi di bawah kolong langit. Kalau di atas mesti bertempat, kalau datang mesti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini pikiran sempit.
Padahal pikiran lapang, Allah maha kuasa di atas kuasa hambanya. Bisa saja dia di atas tapi tidak mesti bertempat. Bisa dia datang, tidak mesti berpindah. Kecuali antum ukur dia dengan ukuran masa dan tempat. Bukankah kita sudah sepakat semuanya? Bahkan mungkin seluruh aliran dalam Islam sepakat bahwa Allah tidak diukur dengan masa dan tidak diukur dengan tempat. Tetapi dia katakan dia datang, jangan diukur dengan masa dan tempat, sehingga dia tafsirkan datang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya kita tongkol, tidak mau mengimani perkataan Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Falau syaa subhanahu wa ta'ala ayyubayyana laka kayfiyata dzalik fa'al. Kalau Allah menghendaki menjelaskan bagaimana sifat itu pada kita, pasti dia lakukan. Naam. Pantahaina ila ma ahkamahu wa kafafna 'anil ladzi yutashabahu iz kunna qad umirna bihi biqaulihi. Ma'asyiral kiram, karena Allah tidak jelaskan, maka kita cukup sampai di situ saja mengimani, dan kita tidak masuk ke ruang yang dilarang kita masuk ke dalamnya, yaitu memikirkan apa yang mutasyabihat. Karena memikirkan bagaimananya masuk ruang mutasyabihat. Oleh sebab kita dilarang. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Yaitu Allah yang telah menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, Al-Quran, minhu, dari kitab itu, ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, hunna umul kitab, dialah sebagian besar Al-Quran. Jadi asalnya Al-Quran itu adalah muhkamat, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan. Semua ayat Al-Quran pada asalnya muhkam, termasuk akidah, bukan dibalik, asalnya mutasyabihat. Ini Ahlul Hawa mengatakan ayat-ayat sifat asalnya mutasyabihat. Kita katakan enggak, hukum asalnya muhkamat. Apa sebab? Mereka tidak menanyakan maknanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, berarti mereka paham. Ma'asyiral kiram, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain dari yang muhkamat itu mutasyabihat. Nah, bagaimana metode? Allah ajarkan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang dalam hatinya terdapat kecenderungan sesat, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mencari-cari yang mutasyabihat, yaitu tentang kaifiat sifat Allah, dicari-carinya. Kalau begitu mesti begini, ini cenderung sesat dan menyimpang. Ibtigha'al fitnah, karena ingin melahirkan fitnah, wabtigha'a ta'wilih, dan ingin mencari ta'wilnya. Allah sudah ingatkan, ternyata orang yang mengingkari makna muhkam itu sehingga dimasukkannya ke dalam mutasyabihat. Ya tadi kan perkataan Allah istawa ala ras, muhkam. Lalu bagaimana istawanya? Ini mutasyabih karena tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Maka yang mencari makna mutasyabih ini ujung-ujungnya adalah mengingkari yang muhkam, sehingga dicari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui tafsirnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warrasikhuna fil ilmi, lihat orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Rasikh, yang kokoh dan mendalam ilmunya. Berarti Allah menyebut yang mengikuti as-salaf itu ilmunya luas, ilmunya kokoh, imannya mantap. Bukan orang yang picik pikirannya. Yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun, mereka berkata amanna bihi, kami beriman kepadanya. Mungkin tidak dikatakan beriman, hurufnya kami percaya, maknanya tidak. Beriman? Hah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
lalu kita katakan hurufnya saya imani, maknanya tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Mesti mengimani huruf dan maknanya. Kalau hanya beriman hurufnya, itu kosong. Sama dengan orang beriman wa aqimus shalah, tapi tidak beriman pada maknanya. Dia ingkari maknanya. Beriman? Tidak. Harus dia beriman dengan melaksanakan salat tersebut. Kalau tidak, dia tidak namakan. Kami beriman pada Al-Quran. Bukan itu makna beriman Quran itu, tapi mengimani hurufnya, mengimani maknanya. Jadi bukan hanya mimman aqama hurufahu, walakin man aqama hududahu, yang mengikuti makna-makna dan hududnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, amanna bihi kullum min indi rabbina, semuanya baik yang muhkam maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang berpikir dengan baik kecuali orang yang berakal. Tidak ada mendapat pelajaran kecuali orang yang benar-benar berakal. Yang mendapat pelajaran yang beriman. Yang tidak beriman tidak dapat pelajaran. Ternyata yang dapat pelajaran itu disebut orang ulul albab. Kalau intinya menafikan, mana yang diimani? Ya semuanya dinafikan, mana yang diimani? Datang tidak, tertawa tidak, meridai tidak, mencintai tidak, marah tidak, ya, mengampuni tidak, semuanya ditidakkan. Kalau Sodom menggeleng jadi, amokaunya kesanu, tenu, ndak Sodom tu mana telongnya, ndaknya, tu lah yakinnya roh. Kalau geleng tahu ya yakin, ndak akan ada keyakinan. Demikian pula, makanya akidah yang seperti ini berimbas pada ibadah juga. Berimbas pada ibadah. Tidak akan susah konsisten beribadah bila dalam akidah juga tidak konsisten dan kokoh. Oleh sebab itu, maka ambillah dari sumber yang jernih, Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran Sunnah Nabi, kemudian ijma'nya as-salafus salih, dan jangan mengikuti orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka, sekecil apapun penyimpangannya. Semoga Allah SWT memaafkan kita, memaafkan seluruh saudara kita, dan siapapun yang menyimpang dari jalan ini semoga dikembalikan kepadanya dengan baik, dan semoga semuanya diberikan husnul khatimah. Dan sekali lagi kita katakan, ini disampaikan karena ini bagian yang tak terpisahkan dari syariat ini. Kita Allah turunkan akidah untuk diyakini, turunkan syariat untuk ditaati, turunkan muamalah untuk dihormati, turunkannya akhlak dan adab untuk diteladani, bukan untuk dibaca dan dilagukan semata. Dibaca hurufnya tapi tidak diikuti maknanya. Untuk apa? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ikutilah keterangan Nabi SAW, karena keterangannya sangat jelas dan sangat lugas, terang benderang, seperti yang beliau katakan, taraktukum alal bidha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, tidak ada yang menyimpang daripadanya sedikit pun kecuali binasa. Semoga Allah jaga kita, pagari kita jangan sampai masuk kepada apa nih, Mat? Untuk besok surat ada pertanyaan mau jawab Ustaz? Ustaz sudah jawab. Dan tengok jam, tak apa dah, kebun jam Ustaz. Ya, kau terlambat sakit maafkan aja lah. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, jadwal wukuf di Arafah hari Jumat, sedangkan kita pemerintah Indonesia menyatakan tanggal 9 Zulhijjah bertepatan pada hari Sabtu. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jauh ya. Tapi jangan ada tersinggung tak? Jangan tersinggung lebih elek kan? Makanya menon bobelek anton kalulu. Menon bobelek anton kalulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi perbedaan antara suatu daerah ke daerah lain dalam masalah melihat hilal itu bukan hanya terjadi di zaman kita, bahkan sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika puasa
Orang-orang di Syam waktu itu melihat hilal pada hari Kamis, sehingga puasanya Jumat. Orang di Madinah, di Jazirah Arab di Madinah, melihatnya hari Jumat, sehingga mereka puasanya hari Sabtu. Dan Nabi mengesahkan kedua-duanya. Artinya hilal di Arab Saudi dengan hilal di NKRI boleh saja berbeda, boleh berbeda. Jadi dalam hal ini sikap kita sebagaimana dulu para ulama, para kaum muslimin dan muslimat sepanjang sejarah menyikapinya, juga kita seperti itu menyikapinya, bahwa ta'addudul matali', berbedanya tempat terbit bulan, itu Allah yang mengaturnya. Bisa di sana lebih cepat, di sini lebih lambat, atau sebaliknya. Karena patokan kita melihat atau tidak melihat. Ini sudah biasa terjadi. Cuman yang luar biasa terjadi adalah seperti yang terjadi di negeri kita juga. Kalau dulu dari suatu daerah ke daerah lain, sekarang satu masjid beda harinya. Nyala terdaftar peserta korban situ, terdaftar peserta korban. Sapao ai Jumat, enggak Jumat ada suatu. Sapao ai Ahad. Babo corosan. Kan masalahnya bukan sederhana saling memahami, bukan hanya sekedar saling memahami kaum muslimin, berkaitan dengannya keyakinan-keyakinan. Bagi yang yakin dengan hilal versi as-sunnah, saya katakan bukan versi pemerintah, versi as-sunnah. Nanti saya jelaskan kenapa saya sebutnya versi sunnah. Versi ahli sunnah adalah bahwa hari Sabtu belum hari menyembelih. Kan itu keyakinan kita, bahwa Sabtu baru tanggal 9 belum masanya menyembelih. Datang ke Nabi SAW seorang sahabat, ya Rasulullah, tadi setelah subuh saya sembelih kambing saya. Kata Nabi SAW, man zabaha qabla as-salah falahmun yuqaddimu li ahli. Siapa yang menyembelih sebelum salat, itu adalah daging yang dia siapkan untuk keluarganya, bukan korban. Jelas? Hari itu saja disembelih sebelum salat, tidak sah. Apalagi potong loleh, apalagi kemarin. Sama juga di musim hari raya Idul Fitri. Hari ini, malam ini sudah takbiran, berarti besok hari raya. Yang masjid ini masih tarawih, berarti besok Ramadan. Yang menganggap besok itu hari raya mengharamkan besok puasa. Jelas? Yang menganggap besok masih Ramadan mengharamkan besok makan-makan. Sehingga ada dua laki bini, ketika bini iko bangnya, dan suagin salat bangnya ayonya, apanya kaulenya ndak mau disabui lah. Apanya kaulenya, tapi dia cuba mau tamu kamainya. Dia cuba batamu. Kalau ayo ndak batamu lelewo. Hah? Ayo ndak ada orang datang ke mawak lelewo. Ndak usah ayo. Akhirnya laki je bini satu tompek babezo ayo. Ini kaum muslimin dan muslimat berbahaya. Saya bisa menahan, saling memahami, tapi tuntun bisa tidak memahami saya? Nyawa sawi suwo memahaminya dah, tidak mau memahami awak. Bisa tidak memahami? Akan ada sentilan-sentilan, sindiran-sindiran, pembahasan-pembahasan, cibiran-cibiran, dan seterusnya. Lalu dibaik ulama jodoh dai, paracetamol, obat-obat penenang. Siapa ada dokter enggak? Ini dokter, Pak dokter.
paracetamol dikonsumsi dalam waktu yang lama merusak atau tidak? Ini dokter. Paracetamol kalau tahu dikonsumsi merusak apa tidak? Jangan tukang jual paracetamol loh dokter. Merusak apa enggak? Merusak. Jadi kata-kata saling memahami ini lama-lama merusak juga. Usak ginjal, usak tekanan darah, usak fungsi jantung, sampai lo ke saraf. Nah, sudah itu makanya saling pawongi ada. Kita tengok sensitif agama di negeri kita semakin hari semakin parah. Akibat apa? Karena ulama selalu memberikan obat penenang, bukan obat penyembuh. Padahal obatnya sudah diberikan Nabi, resepnya dari dulu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyina min ba'di. Sunnah itu dijelaskan dengan sunnah. Kalau Nabi mengatakan, jelaskan dengan perbuatannya, jelaskan dengan takrirnya. Maka kita dapatkan sunnah Nabi dalam menentukan tanggal dengan apa? Dengan dua cara, melihat atau menyempurnakan bulan. Tidak ada cara ketiga. Inilah sunnah yang dijelaskan dengan sunnah. Maka kemudian bila juga ada terjadi perbedaan, maka Nabi jadikan patokan dalam hadis as-sawmu yauma yasumun nas. Maka hari berpuasa hari di mana seluruh kaum muslimin berpuasa, dan hari berhari raya di mana seluruh kaum muslimin berhari raya. Ini makna eksplisitnya apa? Tidak bisa mengatur bersama itu kecuali melalui pemerintah yang sah. Melalui pemerintah yang sah, dan itu tak mungkin dilakukan oleh ormas, oleh partai politik, oleh organisasi, oleh lembaga-lembaga. Bahkan ulama jelas mengatakan tidak ada hak orang perorangan, jemaah per jemaah, firqah per firqah untuk mengumumkan itu. Karena ini adalah hak yang Allah jadikan bagi penguasa dan pemerintah. Itulah kita sebut yang mengikut pemerintah adalah metodenya ahli sunnah. Tapi ini tidak ada mafhum mukhalafahnya dia. Berarti kalau tidak ikut, kalau udah sunnah tidak. Nya dulu kadang kalau tidak ikut ayo anam bangkit dengan kinang ni. Subhanallah. Mana ndak ada ayo anam pada datuk dengan kinang? Hah? Dah lu datuk oleh apa lu? Pada ayah anam lu lalu lemu le tuan-tuan. Lalu lemu le. Bukti itu adakan. Tak mungkin datuk orang kinang asli. Orang kayu tu nya dah lu. Dia nya musikinnya. Dimasukinnya gali boy sampai lantak sampan dulu tu. Sampai lantak sampan tu kini lah kargo tu tuan. Dia makanya condong kayu je dah nampak. Ni mengadu dada kayu sono. Cuman halun si jadi come-come kayu je bu. Lah come kayu ndak jadi nah. Lah come kayu ndak sih jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat tak bisa dengan cara itu, bukan dengan ultimatum dan juga bukan dengan paracetamol. Ini kan cara jahiliyah lagi. Kalau ndak amu bangkit, subhanallah. Alaikan batolong bangkit ndak. Jadi kaum muslimin ndak bagus. Gunakanlah cara-cara yang elegan, jelaskan dengan ilmu. Setuju ndak setuju urusan lain, tapi jelaskan ini ilmunya. Kalau mengatakan ini ilmunya, saling jawablah situ, tapi dengan cara yang elegan, bukan cara yang merendahkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi seperti yang saya katakan bahwa kita ikut sunnah Nabi. Nabi katakan dua. Bila terjadi perselisihan, yang punya hak mengumumkan adalah pemerintah yang sah. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita dihadapkan pada dua pilihan atau tiga. Pilihan ia ikut petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang awal-awal bulan, katakan itu adalah mawaqitu lin-nas, penentu waktu bagi manusia. Wal hajj untuk waktu haji, berarti mesti dengan hilal. Nah, metode hilal bagaimana diajarkan Nabi? Qaulan wa fi'lan wa taqriran. Sunnah Nabi dalam bentuk perkataannya, perbuatannya dan takrirnya semuanya tak keluar dari dua, melihat langsung atau menyempurnakan bilangan bulan 30.
bukan dengan menghitung, apalagi mengira-ngira. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka ini kita pegang. Nah, andainya ini pun terjadi, orang tidak memegang ini supaya bersama, maka diberikan hak ini kepada as-sawmu yawma yasumul iman, hari berpuasanya pemimpin. Salah dalam mengikuti jalan yang benar itu tidak dihukum, tapi salah mengikuti di jalan yang tidak ditunjukkan, ini lebih berat. Bahkan Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, man qala fil qur'ana bi ra'yihi fahuwa athim wa in asab. Orang yang berkata menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan pendapatnya, dia tetap berdosa sekalipun hasilnya benar. Wa man qala fil qur'ana bil ilmi, dengan ilmu, siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan ilmu, bahwa ma'jurun wa in akhta, dia berpahala sekalipun salah. Makanya ketika salah di masa Ali bin Abi Thalib, mereka ternyata puasa pertama ternyata sudah hari kedua. Kata Ali bin Abi Thalib, la alaikum laqad ittaba'ta sunnata nabiyikum, kalian tidak berdosa karena kalian ikut sunnah nabi kalian. Ada sebab itu tinggal nanti diganti sehari di hari setelah Ramadan. Jelas? Nah, sekarang kembali ke masalah pertanyaan ini. Ai masih muda bosan onam seprompek mo. Hah? Tidak ada salah, jam salah sana. Oh, tahu je lah. Baik. Nah, perintah Nabi, anjuran Nabi SAW puasa hari Arafah, apakah khusus untuk ahli Makkah saja atau untuk seluruh dunia? Untuk seluruh dunia. Nah, pada hari itu umat Islam tinggal di Makkah saja atau ada di seluruh atau sebagian besar dunia? Ada di tempat yang lain yang tak terjangkau oleh orang Makkah menyampaikan berita. Dan apalagi Nabi sudah jelaskan bahwa agama ini akan sampai kemanapun tempat, di situ ada siang dan malamnya. Wallahi la yablughanna hadzal amru, Nabi masih di Makkah itu, ma balagal lail wan nahar, selama sampai siang dan malam di situ akan sampai agama ini. Berarti syariat ini berlaku untuk siapapun yang sampai siang dan malam ke situ. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam ilmu Allah, kemudian ilmu Nabi SAW, akan ada masa-masa di mana orang wukuf di Arafah tapi tidak diketahui oleh belahan dunia Islam yang lain. Ada enggak di masa itu? Ada enggak masa-masa di mana orang wukuf di Arafah tapi beritanya enggak sampai ke negeri lain? Ada enggak? Enggak terbayang, tuan-tuan? Di masa itu ada enggak waktu perjalanan pergi 1 bulan? Ada? Ada enggak? Baik. Misalnya dari Makkah ke Palestina, waktunya 1 bulan perjalanan. Nah, kalau dilihat hilal di awal bulan Zulhijjah di Makkah, sampai hari Arafah, sampai tidak berita ke Palestina? Aduh, manungnya talilah. Nya perjalanan dari Makkah ke Palestina sebulan. Nya bila mau tentu awal bulan tu, setelah melihat hilal. Sejak lihat hilal sampai tanggal 9 Puai 9 Ai, itulah sampai ke Palestina alun. Berarti mereka patokannya hilal Makkah kah atau hilal di negerinya? Hilal di negerinya. Jelas? Berarti mereka puasa tanggal 9 atau tunggu dulu berita dari Arafah? Saya ulang kembali. Hari itu mereka menunggu berita hari Arafah dulu atau menunggu tanggal 9? Menunggu tanggal 9 karena belum sampai. Dan ini berlanjut sampai ke abad keberapa? Kapan ditemukan pesawat televisi? Di kampung Den waktu dan kenek tentunya tahun 70-an. Ya, sakampung nengok.
nyala sampai 2 inci itu mulurnya pak, hitam putih tak joleh gambar gitu. Tapi awak nak nengok juga nak balaca lah manuang tu tetap je nengok TV tu. Kan tak tahu orang itu dulu. Kita di negeri ini Islam masuk sejak kapan? Bila masuk Islam nogai awak Syekh? Alun lahir dan lainnya Ustaz. Iyalah alun lahir nah. Payahnya nyebutnya alun lahir lah. Islam berbeda pendapat ulama sejarah dan masalah ini, tapi wallahu alam menurut indikasi yang kuat sudah masuk di abad kedua Hijriah. Di abad kedua Hijriah ada sampai Islam di sini. Ala kulli hal. Nah, waktu itu ketika nenek moyang kita Muslim dan tahu fadilat puasa ini, apakah mereka nunggu dulu berita dari Arafah? Hah? Kecuali yang bisa sholat Jumat di Mekah. Makanya dah lu banyak mengklaim-klaim macam ni kau. Nya memang awak buat di Kecuah. Sang kini lah joleh pun ada mau kena Kecuah lah. Kan jadi tadi lah joleh gilo dek salah gaji. Bahasa bejo wali. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu di sini kita pahami seperti kata guru kami atau syekh kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya ada masalah ini, menjadi patokan adalah hilal setiap negeri. Jadi ketika kita berada di Indonesia, kalau memang hilalnya terlihat setelah Arab Saudi, berarti kita puasa Arafahnya sehari setelah Arab Saudi. Karena patokan kita adalah bulan Zulhijjah, bukan wukuf di Arafah. Lalu gimana menjawab saumu Arafah, puasa pada hari Arafah? Nabi menyebut litaghlib, karena ghalibnya tanggal 9 pada umumnya orang sedang wukuf, maka dikaitkanlah puasa dengan hari Arafah. Karena Nabi bicaranya di Makkah waktu itu. Walaupun al-maksud adalah puasa pada tanggal 9, dan tanggal 9 itu orang puasa atau wukuf di Arafah. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, ya sekarang ini, karena kita di belakang, mereka lebih dulu, maka tanggal 8 di sini, di sana tanggal 9. Hari Jumat di sini, di sana juga hari Jumat. Orang wukuf di sana hari Jumat, kita di sini juga Jumat. Tanggal berapa di sini? Tanggal 8. Boleh puasa tanggal 8? Boleh puasa tanggal 8? Boleh. Cuman di daripada Ustaz tak boleh mengkhususkan tanggal hari Jumat puasa Ustaz. Tak dikhususkan Ustaz. Sebab satu tanggal 9. Puasa wak Jumat je. Puasa Jumat je. Je satu. Jadi terlepas dari larangan puasa khusus Sabtu dan khusus hari Jumat. Kita puasa 2 harinya. Satu di sini 8, satu 9. Dan 8 di sini bertepatan dengan tanggal 9 di orang wukuf di Arafah. Menjadilah seorang Allah Ta'ala lah. Jadi puasa sunat hari Jumat dan hari Sabtu. Cuman kalau yang masalahnya ketika mereka datang terlambat dari kita. Awak layu nyoba hari, kalau sampai inyo lambat pada awak, inyo layu awak masih lambat. Biasanya nak capek komatnya tapi lambat. Kalau sempat uang tu ayonya Sinayan, awak Jumat, awak Ahad, berarti tanggal wukuf di sitan awak lah layu. Boleh puasa itulah? Ya enggak. Faham dunia? Tapi di awak inyo dulu, maka bisa awak puasa 2 hari itu. Jadi kone puasa uang sedang wukuf, awak puasa, dan tanggal 9 hari yang sebenarnya hari wukuf kita juga sedang puasa. Lah, siap-siap kan nak gonyolang itu dulu. Kalau ndak kan tolok so kan puasa jangan kini puasa esok ya puasa. Tapi kalau bagi yang kuat puasa sekarang dan juga besok puasa. Alah tak jawab tu. Lah tak gawik nang gati.
Kalau lu nolang kau dia. Allah, alhamdulillah. Dah boleh kan? Oleh sebab itu karena kita dalam kondisi seperti ini, maka banyak-banyak bayi para tamu. Ya bertenanglah, saling memahami, saling pengertian, jangan saling merendahkan, sama-sama mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berkelipatan. Ya, baik yang ayo ai satu ataupun yahe. Cuman masalah cik leh yang tadi korban, maka ambo minta kepada yang ayo satu, kau permintaan proposal ambo kok nak lay nyaman jemaah yang ayo ayahad, maka pindahkan sembelihannya di hari Ahad, sebab Sabtu terjadi khilaf, Ahad tak ada khilaf. Jalannya di bantai satu banyak jemaah nak pai beko bahasa tu tu kalian jangan ngaji di suhadanya nya. Tak suhadat non salah dakwah non. Nah, itu masalahnya. Nanti saling menyalahkan lagi. Ya, iko gara-gara dia ngaji di suhadanya. Tu ndak kena mu tuntun kena sabut macam itu, sabut dia gara-gara madanya. Kan ndak elok jadi dah. Iya gara-gara janggu kan pada hebat Ustaz kan. Contoh kambiangnya sudah itu sabuin kawan ndak janggu ndak lah kumis lah. Akhirnya parah sabuinnya. Kalau bajanggu ndak bakumis kambiangnya kan. Bakumis ndak bajanggu kucangnya. Sudah itu ndak bakumis ndak bajanggu. Makanya jangan dimulai. Jangan dimulai. Paracetamol ndak lama tahan tuan-tuan. 8 jam makanya dia konsumsi sekali 8 jam. Kalau banyak bono diminum itu dia rusak fungsi jantung, ginjal rusak, hati rusak, saraf rusak, tekanan darah tidak normal. Oleh dia, makanya jangan bayi paracetamol banyak, balik ke jalan utama. Bukan merendahkan, jangan salah paham. Ini kalau tidak pakai penopik, ondalnya bukan. Makanya dalam rapat tu kalau tidak bisa menengondongan pendapat uang, tidak siap dewa tidak dibuat aja noto. Buat contoh ada di antara keluarga dia, ini tidak bisa dia pendapat tidak temur, maka tidak si pono ikut rapat dah. Ayo ancak dia jenis ikut rapat lah. Hanya kalau usul ya, tidak ditemu usulannya, kalau tidak bongi nangis ya. Kalau lainnya bagak bongi ya. Kalau tidak dapat sama kira nangis. Itu tidak elok lah. Kalau itu jenotol lah. Kalau kan masuk ke dalam bab ilmu kok tidak siap untuk didebat, tidak siap untuk diluruskan, tidak siap untuk diterima usulan, aja cuma masuk bab ikah. Sebab bab ikah, bab syariat kok sebenarnya bukan ruangnya astronomi memang. Ilmu astronomi tidak masuknya di bab ikah. Dan untuk meramalkan hujan, klimatologi, meramalkan hujan silakan, karena ada tanda-tandanya. Nah, kalau bisa juga tidaknya meramalkan apa namanya mimpi. Kalau bisa tuan-tuan punya alat detektor mimpi supaya uang nyambut kodok mimpi pasal Nabi itu bisa buat tes. Iya, sebab ngaku-ngaku sadang tuan-tuan. Tapi tidak ada alat yang ngaku cinta cik lah, detektor cinta. Cinta Allah dan cinta Rasul. Tolong buat alatnya. Kasan indah kasan lah. Nah, jadi demikian, mohon maaf dan terima kasih. Sekali lagi mau berharap sekali ya, jen kodok no baik umat kau paraseh tamul. Sebab obat tu obat yang tidak, itu hanya apa namanya alternatif sementara. Yang Nabi berikan obat penyembuhnya yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tafsirkan sunnah itu dengan sunnah, bukan dengan pikiran kita. Sebab kita mengatakan oh sunnah itu tidak mesti seperti zaman Nabi. Sudah putih. Sunnah itu tidak seperti zaman ini. Sudah putihnya perkataannya cik, perbuatannya cik, ketetapannya. Itu tidaklah haruslah kalau zaman Nabi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik, hidayah untuk menempuh jalan yang benar dan dikuatkan mengikutinya, dan ditunjukkan jalan yang salah itu salah dan dikuatkan untuk meninggalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.